Kalau hari-hari ini Anda sementara mengalami kesulitan, jalan buntu, ada kesukaran, ada pergumulan hidup yang rasa-rasanya berat sekali, jangan lupa, katakan di dalam doamu, Ephata. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Merupakan satu kegembiraan besar bahwa hari ini bersama dengan kami para Romo SVD, Serikat Sabda Allah, dan juga para bruder SVD boleh merayakan hari ulang tahun ke-149 berdirinya Kongregasi SVD, Societas Verbi Divini, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai Serikat Sabda Allah. Kalau kita flashback untuk merenungkan lebih dalam apa yang menjadi cikal bakal pemberian nama Serikat Sabda Allah oleh Santo Anunus Jansen, fondator pendiri Serikat Sabda Allah. Santo Anunus Jansen memilih berdirinya serikat ini bertepatan dengan hari lahirnya Santa Perawan Maria. Memang sudah sejak semula Serikat Sabda Allah didirikan dengan maksud sebagai satu komunitas internasional yang ingin berperan ambil bagian dalam karya misi dan mengenalkan Injil di tempat-tempat di mana sabda Allah itu belum cukup diwartakan dan dikenal orang. Maka SVD selalu berusaha ingin seperti Yesus, yakni menjadikan segala-galanya itu baik. Maka hari ini kami sangat bergembira, bersyukur atas hari bahagia ini, bahwa kami terpanggil sebagai anggota Serikat Sabda Allah, dan juga semoga semangat ini, semangat penginjilan, evangelisasi ini juga menjadi semangat kita semua. Di dalam bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini, yang berpuncak di dalam bacaan Injil dari Injil Markus, berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang bisu tuli. Yesus berdoa, Ephata, artinya terbukalah. Ephata itu berasal dari bahasa Aram yang artinya terbukalah. Lewat peristiwa penyembuhan ini, kita bisa memahami bahwa di dalam nama Yesus, semua pintu hati yang tertutup bisa terbuka. Di mana orang masih mengalami kegelapan iman dan pengetahuan, terbukalah untuk menerima rahmat Tuhan. Sama seperti Bunda Maria yang sudah sejak awal mula dipersiapkan Allah, dilahirkan dari keluarga Yoakim dan Ana yang saleh.
Semua itu adalah untuk mempersiapkan terbukanya jalan keselamatan umat manusia lewat kelahiran Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita semua juga sebenarnya mengemban tugas mulia. Pertama-tama, membuka hati kita terhadap firman Allah, dan kemudian kita siap diubah oleh Allah ke arah yang lebih baik dan benar. Kita buka mata, telinga, dan hati kita yang tertutup terhadap sabda Allah, agar kita bisa mencintai Allah dan sesama. Setelah itu, kita pun harus berusaha membuka aneka macam ketertutupan sesama di sekitar kita. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih tertutup hatinya untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Tertutup hatinya untuk berbelas kasih pada yang berkekurangan. Tertutup hatinya yang hanya egois untuk menyejahterakan dirinya sendiri. Tertutup imannya yang tidak percaya pada kuasa Yesus dan lain sebagainya. Dan kepada mereka inilah kita semua sebenarnya harus bisa bersaksi dan berseru, "Efata, terbukalah." Maka dari bacaan-bacaan suci hari ini, kita mau belajar satu hal dari kata Efata ini. Terbukalah dari Yesus. Ini adalah satu seruan iman ketika kita berhadapan dengan situasi hidup seperti jalan itu tertutup. Kita mengalami kesukaran hidup. Kita mengalami bahwa seluruh hal yang kita perjuangkan itu sepertinya buntu. Jangan lupa, doakan dan katakan, "Efata, terbukalah." Maka sebenarnya ini adalah doa yang sederhana ketika kita mengucapkan kata Efata ini. Maka dengan demikian kita bisa membuka mata untuk melihat, membuka telinga untuk mendengar. Ketika kita melihat dan mendengar, bukan hanya melihat dan mendengar dengan mata dan telinga lahiriah, tetapi kita melihat dan mendengar dengan telinga hati. Telinga hati yang punya kasih. Ketika kita melihat orang di sekitar kita sebagai partner kita, sahabat kita, maka sebenarnya ketika kita mengatakan Efata, terbukalah, kita siap terbuka juga untuk menerima mereka yang ada sebagai saudara dan saudari kita. Inilah semangat solidaritas dan juga sebagai satu bentuk penghayatan iman bahwa semua kita adalah saudara dan saudari di dalam satu kerangka semangat bela rasa, bahwa kita semua mengimani Tuhan yang sama di dalam diri Kristus, yang pada akhirnya mencelikkan mata kita dan telinga kita untuk melihat begitu banyak keindahan dan kebaikan yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kalau hari-hari ini Anda sementara mengalami kesulitan, jalan buntu, ada kesukaran, ada pergumulan hidup yang rasa-rasanya berat sekali, jangan lupa, katakan di dalam doamu, Efata, terbukalah,
maka pintu rahmat Allah terbuka bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.